Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Supriyaningsih, NIM F1G11808. Di sini saya akan menjelaskan di pertemuan pertama. Langsung saja kita jelaskan. Selamat datang di pengenalan Computer Vision. Dalam kursus ini Anda akan diperkenalkan dengan bidang PC komputer dan kita akan belajar tentang aplikasinya. Selanjutnya, Anda juga akan belajar tentang metode dan teknik khusus yang membentuk bidang PC komputer. Dan kita akan belajar menerapkan teknik ini menggunakan Python. Jadi, mari kita mulai. Setelah menyelesaikan kursus ini, Anda akan memahami apa itu PC komputer, dapat menerapkan dan menggunakan algoritma PC komputer dengan Python dan OpenCV. Mengetahui cara membuat pengklasifikasi custom Anda sendiri yang dapat diterapkan pada masalah bisnis, membangun aplikasi web Anda sendiri dengan mengklasifikasikan gambar. Apa yang tidak akan Anda pelajari? Cara kerja PC komputer, cara kerja jaringan saraf atau pembelajaran mendalam, matematika, dan statistik. Untuk memulai, mari kita mulai dengan memahami apa sebenarnya PC komputer itu. Apa yang kamu lihat pada gambar berikut, kita dapat melihat dengan jelas bahwa ini adalah gambar jerapah. Sebagai manusia, ketika kita melihat sebuah gambar, kita bisa langsung mengenali isi dari gambar tersebut dan mengartikannya. Komputer di sisi lain tidak mampu melakukannya, seperti yang mungkin sudah Anda duga. PC komputer adalah tentang ini, memberikan komputer kemampuan untuk melihat dan memahami gambar. Sekarang mari kita pahami mengapa PC komputer menciptakan gelombang besar di industri ini. Pada tingkat tinggi, alasan mengapa PC komputer atau teknologi apapun diadopsi adalah karena beberapa perbaikan bisa jadi sesuatu yang lambat menjadi jauh lebih cepat, mahal menjadi lebih murah, manual menjadi otomatis, sulit menjadi mudah, tidak nyaman menjadi nyaman, tidak terukur menjadi terukur. Salah satu perubahan yang benar-benar inovatif seperti yang telah kita lihat di berita adalah mobil self-driving yang membebaskan waktu bagi penumpang melalui otomatis dan berpotensi menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada memiliki pengemudi manusia. Namun, dalam kursus ini kami ingin fokus pada solusi yang lebih kecil dan lebih sempit yang menggunakan PC komputer. PC komputer memiliki aplikasi di semua industri dan sektor. Kita telah melihat bahwa PC komputer telah membuat dampak yang sangat besar, terutama di industri seperti otomotif, manufaktur, sumber daya manusia, asuransi, perawatan kesehatan, dan banyak lagi. Faktanya kita tidak ada industri di mana komputer vision tidak memiliki aplikasi. Sekarang mari kita selami bagaimana PC komputer telah berubah dan mengganggu di industri. Jika Anda tidak tahu banyak tentang industri minyak dan gas dan Anda tidak akrab dengan apa yang terjadi di Uni Emirat Arab, maka Anda mungkin tidak akan tahu perusahaan bernama ADNOC ini yang memproduksi sekitar 3 juta barel minyak dan 10,5 barel miliar kaki kubik gas mentah setiap hari. Didirikan pada tahun 1971, perusahaan minyak nasional Abu Dhabi atau ADNOC adalah grup perusahaan energi dan petrokimia yang terdiversifikasi. Perusahaan Emirat ini sebelumnya telah menggunakan proses padat karya untuk mengklasifikasikan karakteristik sampel batuan yang membutuhkan waktu dan energi yang berharga dari ahli geologi. Setelah para ahli geologi memasukkan gambar bantuan beresolusi tinggi ke dalam database, maka menggunakan IBM
Watson untuk menganalisis dan mengidentifikasi kelas bantuan karbonat dengan benar, memberikan ADNOC kemampuan untuk mengklasifikasikan hingga 25.000 gambar bantuan bagi tipis per hari. Dengan Watson, mereka dapat menjalankan satu set gambar untuk seluruh resepsion dalam hitungan menit, menghemat waktu berharga ahli geologi mereka. Mari kita lihat khusus lain tentang bagaimana fisik komputer merevolusi proses perekrutan di dunia SDM. Fisik komputer mengubah cara kandidat dipekerjakan dalam proses wawancara Kenoptic, startup yang berbasis di Kanada, membuat gelombang dengan alat penilaian soft skill video AL mereka dengan menggunakan fisik komputer, pembelajaran mesin, dan ilmu data. Maka dapat mengukur soft skill dengan melakukan penilaian kandidat awal untuk membantu perusahaan besar memilih kandidat. Dalam video ini kita melihat bagaimana aplikasi fisik komputer memengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Week 2. Dalam video ini kita akan membahas memanipulasi gambar menyalin, memungkinkan dan untuk membuat gambar baru independen dan aslinya. Perhatikan gambar array berikut menggunakan fill atau OpenCV. Kita dapat menggunakan fungsi ID untuk menemukan alamat memori objek. Jika kita menetapkan larik babon ke A menggunakan fungsi ID, kita melihat alamat memori sama dengan larik aslinya. Jika kita menerapkan metode copy dan menetapkan ke B, kita melihat alamat memori berbeda. Setiap kolom dalam tabel berikut menampilkan array gambar dan alamat memori yang sesuai. Jika kita mengatur semua elemen ke array babon ke 0 menggunakan baris kode berikut, array A akan berubah karena menunjukkan ke lokasi yang sama di memori sebagai babon aslinya adalah array babon, dan array A akan menjadi 0. Tetapi karena kami menggunakan metode salin array, B tidak akan terpengaruh. Anda tidak perlu menyalin gambar setiap saat, tetapi jika Anda melihat perilaku ini dalam kode, ini adalah kesalahan. Namun membalik gambar mengubah orientasi gambar. Kita dapat membalik gambar dengan mengubah nilai indeks pixel atau intensitas. Perhatikan array berikut. Jika kita mengubah indeks kolom menjadi indeks baris, gambar akan memiliki orientasi yang berbeda, akan menjadi terbalik. Misalnya, jika kita overlay gambar berikut di mana kolom kedua dan kelima terdiri dari beberapa garis putih, setelah kita convert, indeks garis vertikal akan muncul horizontal. Untuk gambar berwarna, kita dapat mengonversi semua saluran warna secara bersamaan. Mari kita coba fill. Fill memiliki beberapa cara untuk membalik gambar. Kita dapat menggunakan modul image of. Kita dapat membalikkan gambar menggunakan fungsi fill. Kita juga dapat mencerminkan gambar menggunakan fungsi cermin. Kita dapat menggunakan metode transport. Modul gambar memiliki atribut bawaan untuk menentukan jenis fill. Dalam khusus fungsi flip top bottom, kita membalik gambar secara terbalik. Mari kita lihat secara gambar menggunakan CV terbuka. OpenCV memiliki beberapa cara untuk membalik gambar. Kami dapat menggunakan fungsi balik. Kami memiliki array gambar break input. Parameternya adalah field code. Jika parameternya field code 0, ia akan membalik secara vertikal di sekitar sumbu Y. Ketika juga dapat menggunakan fungsi rotate. Modul OpenCV memiliki atribut bawaan untuk menggambarkan jenis field. Nilainya diwakili oleh bilangan bulan. Dalam kasus rotate,
90 searah jarum jam itu memulai gambar input 90 derajat sejak jam. Lihat lab untuk lebih lanjut. Selanjutnya week 3. Video ini adalah ikhtisar klasifikasi gambar secara khusus. Apa itu klasifikasi gambar? Tentang klasifikasi gambar. Klasifikasi gambar citra adalah proses pengambilan citra atau gambar dan mendapatkan komputer untuk mengklasifikasikannya secara otomatis atau mencoba memberikan probabilitas kelas dari citra tersebut. Kelas pada dasarnya adalah label, misalnya kunci, mobil, gedung, dan sebagainya. Klasifikasi citra memiliki banyak khusus penggunaan yang populer digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya jika Anda memiliki smartphone, kami dapat memiliki beberapa gambar kami yang disusun oleh teman, keluarga, perjalanan, dan lain-lainnya. Klasifikasi gambar juga digunakan dalam radiologi untuk membantu profesional medis mengidentifikasi anomali dalam sinar X. Klasifikasi gambar juga digunakan pada mobil self-driving untuk mengklasifikasikan gambar di sekitarnya untuk membantu mobil mengidentifikasi cara menavigasi jalan. Kami biasanya mulai dengan subset kategori atau kelas, misalnya kucing dan anjing. Kami menggunakan label Y untuk mewakili kelas yang dimiliki gambar Y, sama dengan 0 untuk kucing, Y sama dengan 1 untuk anjing. Komputer tidak dapat memahami gambar, tetapi mereka dapat memahami nilai intensitas gambar digital. Kami akan menggunakan nilai intensitas untuk mengklasifikasikan gambar. Kami membiarkan X mewakili gambar yang ingin kami klasifikasi. Dalam kasus RGB, ini adalah array atau tensor 3 dimensi. Semua gambar harus memiliki jumlah baris dari kolom yang sama. Kita dapat menggunakan intensitas skala abu-abu. Kami juga mewakili dengan X. Sekali lagi, semua gambar harus memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Kumpulan data adalah kumpulan gambar X dan label Y. Di sini kita memiliki kumpulan data dengan 7 sampel. Tanda koma digunakan untuk menunjukkan bahwa mereka bersama. Ini seperti mengatakan untuk gambar X4, Y4 sama dengan 1, yaitu anjing. Kami juga memiliki kumpulan data dengan lebih dari satu kelas. Berikut adalah database minutes. Database besar angka tulisan Y dapat mengambil nilai dari 0 hingga 9. Berikut adalah 160 dari 60.000 gambar skala abu-abu 28 kali 28 pixel. Dari angka tunggal tulisan tangan. Tujuan akhir dari modul ini adalah untuk menghasilkan fungsi Python yang mengambil gambar input mengeluarkan kelas. Tapi ada banyak tantangan klasifikasi gambar. Ada banyak tantangan dengan klasifikasi gambar. Perhatikan contoh kucing dan anjing. Perubahan sudut pandang, perubahan iluminasi, deformasi, oklusi, kekacauan latar belakang. Karena tantangan dalam mengklasifikasikan gambar, kami akan meninjau beberapa metode terawasi pembelajaran mesin untuk klasifikasi gambar. Neural networks ekstraksi fitur mengklasifikasikan linear. Karena ada begitu banyak rangka kerja, kami tidak akan membahas kode dalam video. Periksa lab untuk contoh kode. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.